Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV One dimanapun berada, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh As-Sahabi Al-Jalil, sahabat yang mulia dan agung, Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, yang lebih populer dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan, sudah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah sudah mewajibkan siyam, puasa pada siang harinya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, kabar gembira tentang kebaikan-kebaikan bertebaran. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, busyra, kabar gembira pintu-pintu surga ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, kemudian setan-setan terbelenggu. Fihi lailatun, ini yang menjadi fokus kajian kita. Fihi lailatun, di dalam Ramadan itu ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Di Ramadan saja dia tidak puasa, di Ramadan saja dia tidak sholat, di Ramadan saja dia tidak berzikir, di Ramadan saja tidak baca Quran, apalagi di bulan yang lain. Oleh sebab itu maka Ramadan menjadi standar. Jangan kita pakai standar ini untuk mengukur orang lain, melihat orang lain, tapi pakaikan pada diri kita. Hai hamba Allah yang dhaif, sedangkan di Ramadan saja engkau tidak beramal. Hai hamba yang fakir, sedang di Ramadan saja kau tidak bersedekah. Hai hamba yang tidak pernah mengambil pelajaran, sedang di Ramadan. Oleh sebab itu maka kita mesti memanfaatkan Ramadan ini. Mengapa ada satu malam yang luar biasa? Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW bercerita tentang pada zaman dulu umat Nabi Musa AS, Bani Israel, ada orang yang tidak pernah tidur di waktu malam. Dia hanya beribadah, bermunajat, berdoa, berzikir malamnya, dan siangnya pula dia berjihad fisabilillah dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan kudanya, dengan baju besinya. Selama berapa lama? 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tidak pernah sekalipun berbuat dosa walau sekedip mata. Mendengar cerita itu sahabat Nabi bersedih. Mereka yang umurnya panjang 80 tahun tidak pernah berbuat dosa, malamnya beribadah, siangnya berjihad. Lalu kami ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan sedih, jangan cemas, jangan takut. La tahzan. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang diberikan Allah kepada kalian. Walaupun tubuh kalian lebih kecil, walaupun umur kalian lebih pendek, tapi amal kalian luar biasa kalau kalian beramal di malam ini. Oleh sebab itu kita intai dia, kita intip dia, kita cari dia. Sejak kapan? Dari awal malam. Tapi yang namanya semangat manusia kadang semangat, habis itu down. Makanya banyak hadis menyebut taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, berusahalah untuk merebutnya di malam-malam terakhir. Kenapa di malam terakhir? Karena pada saat itu orang sudah berbagi pikiran, pecah konsentrasi. Untuk hari raya, untuk pakaian, untuk makanan, untuk aksesoris, untuk karpet, untuk gorden, untuk rumah, untuk macam-macam. Tapi ketika orang sudah mulai diisi kepalanya dengan fokus untuk mencari Lailatul Qadar, tapi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Begitu disebutkan oleh Imam Fakhrul Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir. Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa 1 titik mustajab di hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah pun tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya hati ini senantiasa rindu. Supaya hati ini senantiasa rindu. Rindu ingin ke Makkah karena merasa belum dapat haji mabrur. Rindu terus beristighfar karena merasa belum dapat taubat nasuha. Rindu setiap malam ingin menghidupkan malam-malam Ramadan karena merasa diri belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu jika semangat itu ada di dalam, teruslah, bangkitkanlah, pupuklah, ajak keluarga, hidupkan tiap-tiap malam dengan tarawih, dengan witir, setelah itu tadarus, membaca Al-Quran, berzikir, muhasabah, introspeksi diri.
Jika itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu rahmat dan keberkahan. Seperti buah yang akan jatuh ranum tidak lama lagi. Tapi kalau dibiarkan dia jatuh, pecah, jatuh, membusuk, hilang ke lantai, ke tanah, kena pasir. Tapi kalau kita tangkap dia, akan terasa manis nikmatnya. Dengan apa menjoloknya? Dengan apa menangkapnya? Dengan ibadah di tengah malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qama tegak di tengah malam melawan kantuknya, melawan tidurnya, imanan karena iman kepada Allah, wa ihtisaban karena hanya senantiasa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Oleh sebab itu, kalaulah ini ada dalam diri kita, maka kita pupuk dia. Jangan sampai dia mati. Semangat itu. Cari sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ketika kita melihat dia, bangkit semangat kita beribadah. Ketika melihat langkah kakinya, kita akan terus merasa bersemangat untuk beribadah. Jangan melihat orang yang ketika melihat dia, kita malah bersyukur dengan diri kita. Syukur saya sudah beribadah, dia belum beribadah. Ini akan membuat kita down, akan membuat kita jatuh, akan membuat kita tidak berdaya. Tapi bangkitkanlah semangat. Mengapa dia hafal Quran? Mengapa dia terus belajar sampai S1, S2, S3 tapi tak pernah berhenti belajar, membaca? Mengapa dia walaupun sudah banyak harta tetap juga masih sempat sholat berjamaah? Mengapa aku tidak? Saat itu kita sedang mengambil pelajaran, tidak dari kertas yang dituliskan tinta pena, dari tulisan-tulisan, tapi belajar dari kehidupan, belajar dari alam terkembang. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah belajar, tetaplah waspada, tetaplah mawas diri. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, di antaranya adalah bahwa manusia ini senantiasa mencari kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Ada keutamaan tempat, tanah haram, Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Ada keutamaan orang, Nabi Muhammad SAW, ulul azmi, Rasul, Nabi, wali-wali Allah. Ada keutamaan waktu, tengah malam. Dan ada puncaknya di antara semua ini, Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, Syahrul Ramadan. Di dalam Ramadan itu sendiri ada lagi intinya. Itulah yang disebutkan dalam sebuah hadis. Sa'altu Ubay ibn Ka'ab, saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kata salah seorang sahabat Nabi. Inna akhaka ibn Mas'ud yaqul, saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, man yaqumul haula yusib lailatul qadr. Siapa yang menghidupkan malam-malam dalam beribadah, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Faqala rahimahullah, arada an la yattakilan nas. Sesungguhnya makna ucapannya itu supaya orang jangan bermalas-malasan, tidak bersemangat dalam ibadah. Ama innahu qad alima annaha fi Ramadan. Ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu di dalam bulan Ramadan. Wa annaha fil ashril awakhir. Dia berada di 10 yang terakhir. Wa annaha lailatul 27. Dia berada pada malam 27. Salah satu hadis menyebut 27. Salah satu hadis menyebut 23. Salah satu hadis menyebut 25. Salah satu hadis menyebut 21. Bahkan ada pula yang menyebut pada malam awal-awal. Intinya apa dari semua hadis ini? Jangan menarik kesimpulan dari satu hadis. Disampaikan satu hadis lalu dipegang, padahal banyak yang lain. Kenapa Allah tidak beritahukan kapan? Supaya dia menjadi rahasia, surprise, kejutan. Hidupkan tiap-tiap malam bulan Ramadan itu. Lalu kemudian, ya ay syai'in taqul, dzalika ya Abul Munzir, qala bil alamah. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa argumentasinya? Mana buktinya bahwa malam itu Lailatul Qadar? Lalu beliau berkata, akhbarana Rasulullah SAW annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Nabi pernah memberitahukan bahwa salah satu tandanya pagi itu terbit matahari la syu'a, seakan-akan tidak bercahaya. Mengapa pagi itu matahari terbit seperti tidak ada cahayanya? Karena cahaya matahari dikalahkan oleh cahaya para malaikat yang pagi itu naik menuju kemuliaan, menuju langit. Pada saat itu malaikat penuh di atas permukaan bumi, maka begitu cahaya-cahaya malaikat ini, tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru.
Kalau sudah bulan purnama terbit, maka bintang gemintang tak lagi bercahaya. Apalah artinya cahaya matahari dibandingkan dengan cahaya malaikat-malaikat yang begitu banyak? Maka kalah cahaya malaikat. Kalah cahaya matahari diterangi oleh begitu dahsyatnya cahaya malaikat. Sebesar apa malaikat itu? Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna, 2, wa thulasa, 3, wa ruba', ada yang 4 sayap. Bagaimana dia? Andai dia letakkan satu sayapnya di ujung bumi, maka satu bagian yang lain di ujung. Tapi karena dia cahaya, dia tidak mengambil tempat. Dia tidak fisik. Dia tidak daging, dia tidak tulang, dia tidak bulu, dia cahaya. Berapa banyak pun lampu yang kita pasang, terang benderang, maka dia tidak mengambil tempat. Dia tidak perlu ruang. Begitulah malaikat turun. Oleh sebab itu, malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Apa makna qadar? Qadara alaihi rizqahu. Orang-orang yang disempitkan rezekinya. Makna qadar, salah satu makna dari kata qadar adalah sempit. Lailatul Qadar, malam yang sempit. Apa makna malam yang sempit? Andai malaikat itu dalam bentuk batu kerikil, turun semuanya, sempit alam semesta ini. Karena batu kerikil mengambil tempat, kerikil. Andai dia dalam bentuk batu kerikil, sudah sempit dunia ini, sempit alam semesta ini. Tapi karena dia dalam bentuk cahaya, maka dia tidak pernah menyempitkan tempat. Tapi malam itu, subuh paginya, cahaya matahari seperti tidak bercahaya, redup saja. Kita tidak terlalu fokus pada tanda-tanda fisik, karena itu hanyalah sekedar ungkapan kegembiraan seorang yang seperti mendapat aba-aba cerita. Kelihatannya kamu juara ketika dia mengikuti musabaqah, agaknya kamu yang mendapatkan menang Nobel tahun ini, tapi sebenarnya yang diinginkannya bukan itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, yang kami inginkan adalah ridhamu ya Allah, wal jannah, surgamu, wa na'udzubika min sakhatika, kami takut kepada murkamu, wan nar, dan azab nerakamu. Itulah sebenarnya yang dia cari, ridha Allah. Ilahi anta maqsudi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Wa ridhaka matlubi, ilahi anta maqsudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang ku cari ya Allah. Kalau hanya sekedar mencari malam Lailatul Qadar, nanti setelah bertemu lalu bercerita ke sana kemari, aku sudah mendapatkannya, aku sudah memperolehnya. Tapi kalau yang dicari ridha Allah, dia akan melelehkan air mata, mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, terjaga kehormatannya. Setelah itu dia menjadi orang yang afif, menjaga dirinya dari yang haram dan syubhat. Setelah itu dia menjadi orang yang taqi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Lailatul Qadar itu dia menjadi orang yang zaki, orang yang selalu mensucikan diri. Setelah Lailatul Qadar itu dia menjadi orang-orang yang mujtahid, mengerahkan segenap kemampuannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak pada aksesoris, jangan terjebak pada fenomena alam. Itu hanyalah sekedar bunga-bunga kegembiraan. Allah ingin menggembirakan hati seorang mukmin. Tapi fokuslah pada perubahan diri, perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan jiwa. Sebelumnya gelisah, risau, marah, tapi setelah menemukan itu ada ketenangan, ada sifat mampu melawan marah, menjadi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selama ini mudah suntuk, selama ini mudah emosi, selama ini mudah marah, tapi setelah diturunkan Allah ketenangan, maka terasa mengalir dia sejuk. Ketenangan itu terasa di dalam diri dan jiwa. Kalau sudah hati tenang, mata menjadi tenang, telinga menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, ucapan menjadi tenang, terarah, terkontrol, terukur, sehingga tidak lagi seradak seruduk, tidak lagi serampangan, menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah, baik juga di hadapan makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita dengan iman dan Islam, dimuliakan kita dengan rasa takwa takut kepada Allah, dimuliakan kita dengan hidup di bulan yang mulia, di malam yang mulia, tapi tetap ada semangat untuk mencari kemuliaan. Diriwayatkan dari Sayyidatu, seorang perempuan yang dimuliakan Allah, menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir yujawir, berada di dekat rumah, di samping. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, kalau kita menghadap ke arah kiblat, antara rumahku, rumah Nabi,
Wa mimbari, mimbar tempat Nabi menyampaikan khutbah, raudhatun min riyadil jannah. Ada satu raudhah, taman surga. Lebih kurang panjangnya 22 meter, ke belakang 15 meter. Isinya mimbar tempat Nabi khutbah, di samping mimbar ada mihrab, tempat Nabi menjadi imam salat. Di sini rumah Nabi. Lalu bagaimana posisinya? Pada 10 hari terakhir Nabi tidak berada di dalam rumah, tapi yujawir di samping. Makanya sampai hari ini tetap tertulis di tiang di Taman Raudhah ada satu ustuanatus sarir. Ustuana artinya tiang. Coba nanti pergi ke Makkah ketika umrah, lihat di samping menghadap ke arah kiblat, samping makam Nabi berada di Taman Raudhah, lihat ustuana, tiang, sarir, tempat tidur. Mengapa tiang diberi nama tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itulah ada tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tidur di dalam rumahnya, dia juga tidak tidur di tengah masjid, tapi di bawah tiang, tapi posisinya sudah dalam Masjid Nabawi. Yujawir, berada di samping. Lalu kemudian kapan itu terjadi? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Kemudian Nabi berkata, taharraw, carilah, cari dengan semangat mencari. Mencarinya apakah melihat tanda-tanda alam, apakah mencarinya dengan menganalisa, bagaimana mencarinya? Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Carilah dia dengan berada di dalam masjid. Carilah dia dengan pindah dari rumah dan i'tikaf dalam masjid. Carilah dia dengan memperbanyak ibadah. Carilah dia dengan memperbanyak muhasabah, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kamu. Hitung sebelum kamu dihisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau kepala ini tidak diisi dengan membaca Quran, i'tikaf, apakah sudah dapat ridha Allah? Apakah saya sudah selamat dari azab Allah? Apakah saya masih hidup lagi di Ramadan akan datang? Kalau itu tidak diisi dengan pertanyaan-pertanyaan ibadah, dia akan diisi dengan materi-materi, kuih model apa, toples model apa, meja baru model apa, rumah baru model apa, dinding baru model apa. Itu semua akan berkecamuk dalam kepala. Dan pikiran tidak akan pernah berhenti. Setan tidak akan pernah berhenti berbisik. La'ughwiyannahum. Aku akan goda mereka. Aku akan bisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh masih bersemayam di dalam jasad tubuh mereka, tak pernah aku berhenti bisik. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syamalihim, aku datang dari kiri. Segala aspek kehidupan dia akan datang. Datang kepada istri, datang kepada suami, datang kepada anak, datang kepada mertua, datang kepada menantu, datang kepada cucu, datang kepada sahabat, datang kepada tetangga. Dia akan datang semua berbisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Dengan apa? Memunculkan pertanyaan-pertanyaan muhasabah diri 10 hari terakhir. Fokus. Laisal aidu liman labisa jadid wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Bukan hadis Nabi. Kata-kata mutiara, syair yang indah. Laisal aidu liman labisa jadid. Hari raya bukanlah bagi orang yang memakai baju baru. Wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya hanyalah bagi orang-orang yang ketaatannya, ketakutannya tazid, bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah akhir ujung Ramadan, semakin bertambah kesedihannya karena dia khawatir tidak akan mendapatkan kemuliaan, keagungan. Dan anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Mungkin setelah ini kita akan mati. Wa sallu, salatlah kamu seperti salatnya al-muwaddi', orang-orang yang akan mengatakan say goodbye, selamat tinggal. Mungkin setelah ini aku tidak akan hidup lagi. Orang kalau sholat terakhir seakan-akan sholat selamat tinggal mau mati, insya Allah dia akan merasakan inilah paling khusyuk. Karena setelah ini mati. Begitu juga dengan Ramadan. Mungkin ini Ramadan terakhir 1439, 1440. Mungkin sudah tidak lagi ada berada di alam semesta, tidak lagi berada di tempat mestinya beramal, tidak lagi dapat mengumpulkan ibadah-ibadah, maka akan bangkit semangat luar biasa untuk mengisi segala yang diamanahkan Allah dalam diri. Amanah waktu, amanah kesempatan. Ni'matani, ada dua nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang banyak tertipu
Di antara dua nikmat itu adalah as-sihhatu, nikmat sehat badan, wal faragh, waktu luang dan kosong. Coba sejenak ke rumah sakit, lihat bagaimana orang-orang yang sakit tak dapat beribadah. Kita diberikan kesehatan di bulan ini. Inilah nikmat yang terbesar. Bersyukur kepada Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan hidayahmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai, ya Allah. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami. Wa sahih ajsadana, sihatkan badan kami. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil warra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam syariat yang suci dan agung mulia ini, ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Berikan kepada kami lailatul qadar. Berikan kami pula kepada lailatul qadar. Lailatun khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan andai kami sudah mendapatkannya, jaga lisan kami agar tidak menjadi riya, sum'ah, hubbul jah, hubbus syuhur, cinta kepada harta, cinta kepada popularitas. Tapi jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar dalam ridhamu, ya Allah. Ilahana, Rabb kami, ilahana anta maqsuduna, engkau lah yang kami maksud. Wa ridhaka matlubuna, ridhamu lah yang kami cari. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.